Di tengah banyaknya artis yang menjadi anggota legislatif, nama Rhoma Irama harus ditulis berbeda dan khusus. Dikenal sebagai Raja Dangdut di panggung musik tanah air, perjalanan panjangnya menembus panggung politik juga layak dicatat dan menarik diikuti. Rhoma bukan artis baru, namanya sudah menjulang tatkala Orde Baru berkuasa. Tak hanya menghiasi panggung-panggung musik, layar lebar yang dibintanginya juga menjadi jaminan penuhnya kursi Bisokop. Tak heran kalau Partai Persatuan Pembangunan tertarik merekrutnya. Inilah kali pertama Rhoma terjun ke dunia politik dan menjadi role model bagi artis yang belakangan ramai-ramai mendaftar menjadi calon anggota legislatif. Pada 2 pemilu, kehadiran Rhoma Irama mampu mendongkrak suara partai berlambang Kakba itu. Kampanye P3 dijamin dipenuhi massa jika si Raja Dangdut tampil di atas panggung. Rhoma sendiri memilih P3 karena ia seorang Muslim yang harus memilih pimpinan yang Muslim pula. Ia melihat P3 berasaskan Islam, sehingga ia memilihnya sebagai salah satu jihad. Pada pemilu 1977, perolehan kursi P3 di Jakarta mengalahkan Golkar. Begitu juga pada pemilu 1982, perolehan P3 terbilang lumayan, kendati tak mampu mengalahkan Golkar. Di tahun itu pula, Rhoma mulai mendapat tekanan dari Orde Baru gara-gara tak mau bergabung dengan Golkar. Sejumlah konsernya dicekal. Dia juga dilarang tampil di TVRI. Pencekalan ini terjadi hingga 11 tahun. Selama itu pula, pria kelahiran Tasikmalaya, tanggal 11 Desember tahun 1946 ini terus melawan. Kadung kecewa, tahun 1987 Rhoma pamit pada P3 dan menyatakan mundur dari kancah politik praktis. Di tahun ini pula, Rhoma sempat ditawari masuk Golkar yang dipimpin Sudarmono. Namun, dia tegas menolak. Pada 1988, Rhoma kembali muncul di TVRI setelah mulai melunak terhadap pemerintah Orde Baru. Lagu-lagu Rhoma terus bermunculan, termasuk yang paling terkenal berjudul Judi. Rhoma Irama kemudian terpilih jadi anggota MPR mewakili utusan golongan seniman dan artis pada 1992. Dia menduduki jabatan itu hingga tahun 1997. Pada pertengahan September tahun 1996, saat daftar calon anggota legislatif Caleg sementara diumumkan di Lembaga Pemilihan Umum, nama Rhoma Irama tercatat sebagai perwakilan dari Golkar. Rhoma masuk dalam daftar Caleg, yakni nomor 4. Rhoma diharapkan bisa menambah jumlah kursi Golkar di wilayah Jakarta. Tak jelas siapa sebenarnya yang berhasil melunakkan sikap Bang Haji hingga mau masuk Golkar. Namun, spekulasi ada yang menyebutkan peran Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut yang berhasil membujuk Rhoma. Namun Tutut belakangan membantah. Rhoma menjelaskan alasannya masuk Golkar. Selama vakum dari kegiatan politik, ia memperhatikan seluruh sepak terjang 3 partai di Indonesia yang paling valid dalam menyuarakan aspirasi Islam. Hasilnya, ia melihat Golkar sebagai partai yang paling berperan. Keputusan si Raja Dangdut ini membuat P3 kecewa. Sejumlah pendukungnya di P3 sempat memaki bahkan membakar posternya. Tahun 2008, Rhoma kembali ke P3. Kala itu, dia kembali bersama ustaz terkenal, Zainuddin MZ dan 2 tokoh lainnya, Nur Muhammad Iskandar SQ dan Fadil Hasan. Namun, itu juga tak memuaskan Rhoma hingga kemudian dia mendirikan Partai Idaman. Sayang, pada Selasa tanggal 10 April lalu Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta menolak gugatan Partai Idaman terhadap KPU yang telah menolak partai itu sebagai peserta pemilu 2019. Artinya Rhoma dan partainya tak bisa ikut dalam kontestasi Pileg dan Pilpres 2019.